Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban di halaman 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan juga 48 pada tema 1 kelas 6. Selamatkan makhluk hidup. Sekarang langsung saja kita ke halaman 40. Nah, bagi adik-adik yang mau bergabung di grup Facebook, ya, grup kelas 4, 5, 6, silahkan adik-adik cek di link deskripsi, kami sudah siapkan di sana. Tuliskan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Nah, kita akan menuliskan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Yang pertama, tumbuhan sebagai penghasil oksigen atau O2 dan mengurangi karbon dioksida. Yang kedua, tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan. Yang ketiga, tumbuhan sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, tumbuhan sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Yang kelima, tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Berikutnya, sekarang kita lanjut ke halaman 41. Amati dan bacalah isi tabel di atas, apa pendapatmu? Jawabannya, tabel di atas menyajikan sebuah paragraf, ide pokok paragraf, dan kesimpulan isi paragraf. Paragraf tersebut berisi tentang jagung yang merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Soal berikutnya, dapatkah kamu menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik? Kesimpulan yang baik berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, intisari dari tulisan, dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku, merupakan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Sekarang kita akan ke halaman 43. Di halaman 43, pertama kali kita diminta untuk mengamati dua gambar. Di gambar sebelah kiri ini, ada dua orang perempuan dan satu orang anak laki-laki. Mereka bertiga sedang melaksanakan atau melakukan kerjasama membersihkan lingkungan. Di gambar kedua, tiga orang anak yang ada di sekolah sedang berdiskusi tentang belajarannya. Dari gambar tersebut, kita diminta untuk tulislah isi cerita masing-masing gambar di atas. Baik, sekarang kita akan isi mengenai gambar yang pertama. Pada gambar tampak tiga anak-anak yang bekerja sama membersihkan lingkungan. Ketika anak-anak tersebut berasal dari suku yang berbeda, meski berbeda latar belakang, suku bangsa, namun ketiga anak tersebut tetap bersatu dan bekerja sama. Gambar tersebut menggambarkan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gambar kedua, gambar ini menunjukkan tiga orang siswa sekolah dasar. Mereka terdiri dari dua siswa laki-laki dan seorang siswi. Ketiganya terlihat sedang bermusyawarah, saling mendengarkan pendapat masing-masing anggota rapat tersebut. Musyawarah sendiri adalah salah satu pengamalan dari sila Pancasila. Mengutamakan persatuan dalam bermusyawarah merupakan bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Kita lanjut ke halaman 44. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Tuliskan penjelasanmu dengan singkat. Bersatu dalam perbedaan dan mengutamakan persatuan dalam musyawarah merupakan bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Masih di halaman 44, carilah tiga contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Apa saja sikap yang telah kamu terapkan dan yang belum kamu terapkan? Bagaimana caramu memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila?
Jawabannya, sikap yang telah kulakukan yang pertama adalah bekerja sama dengan anggota keluarga dalam membersihkan rumah. Yang kedua, membantu adik ketika kesulitan mengerjakan tugas. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Cara memperbaiki sikap sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu yang pertama, mengembangkan persatuan Indonesia dengan hidup rukun. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan menggunakan produk-produk Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga terhadap tanah air dengan ikut serta dalam perlombaan dan berhasil meraih juara. Yang keempat, bekerja sama untuk memelihara ketertiban. Baik, sekarang kita lanjut ke halaman 45 adik-adik. Siti memperoleh informasi tentang harga kentang di salah satu toko. Berikut adalah informasinya. Toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk paket 1 kg dan 75 bungkus untuk paket 5 kg. Berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Untuk harga per 1 kilogramnya adalah 6 juta, mohon maaf, 6.500. Untuk 5 kg harganya adalah 30.000. Langsung saja kita jawab. Uang yang akan diperoleh oleh toko tersebut apabila semua paket terjual adalah 50 dikali harga paket 1 ya, ditambah 75 harga paket 5. Jadi 50.000 dikali 6.500, ditambah dengan 75 dikali 30.000. Nah, kita dahulukan 50 dikali 6.500 ya. Seperti kalian ketahui, yang kita dahulukan kita hitung adalah perkalian. Baik, kita kalikan saja 50 dikali 6.500, hasilnya adalah 325.000. Kemudian ditambah dengan 75 dikali 30.000 adalah 2.250.000 rupiah. Jadi, hasilnya yaitu 2.575.000 rupiah. Sekarang kita ke halaman 46. Berapa jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak? Jawabannya, diketahui Surabaya memiliki 2.765.487 jiwa, Bandung 2.394.873 jiwa, Medan 2.097.610 jiwa, Bogor 950.334 jiwa. Ditanya, jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak adalah titik-titik. Nah, berarti sekarang kita tinggal jumlahkan penduduk Surabaya, Bandung, Medan, dan Bogor. Nah, seperti ini menjumlahkannya. Hasilnya adalah 8.208.304 jiwa. Jadi, jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak adalah 8.208.304 jiwa. Masih di halaman 46 di nomor 2, berapa banyak penduduk Cirebon yang harus ditambah agar jumlahnya sama dengan penduduk Bandung? Baik, kita jawab. Diketahui Cirebon memiliki 296.389 jiwa, Bandung 2.394.873 jiwa. Ditanya, banyak penduduk Cirebon yang harus ditambah agar jumlahnya sama dengan penduduk Bandung? Yaitu, cara kita menghitungnya adalah penduduk Bandung kita kurangi dengan penduduk Cirebon. Jadi, hasilnya adalah 2.098.484 jiwa. Jadi, penduduk Cirebon yang harus ditambah adalah 2.098.484 jiwa agar jumlahnya sama dengan penduduk Bandung. Sekarang di halaman 47 nomor 3.
Buatlah soal sehubungan dengan data di atas. Soalmu harus berbentuk cerita dan memiliki operasi hitung campuran. Mintalah satu temanmu untuk menjawabnya. Baik, kita di sini tugasnya hanya membuat soal saja ya. Soalnya, berapa selisih antara jumlah penduduk tiga kota paling sedikit dengan jumlah penduduk kota paling banyak? Ini saja pertanyaan yang kalian buat. Nomor 1 di halaman 47 kita jawab ya, berapa roll tinta yang dibutuhkan penerbit? Buatlah perhitungannya. Baik, dihitung dengan cara seperti ini. Yang pertama diketahui itu banyak bukunya adalah 10.000. Halaman tiap buku itu adalah 24. Halaman tiap roll tinta adalah 6.000. Ditanyakan banyak roll tinta yang dibutuhkan. Tinggal kita kalikan 10.000 dikali 24 dibagi dengan 6.000. Nah, 10.000 dikali 24 adalah 24.000 ya. Kemudian dibagi 6.000. Ini 24.000 ya adik-adik ya. Itu salah tulisannya, mohon maaf ya. Sebentar, kita coret dulu. Ya, nolnya cuma ada 3. Ini kita coret ya. Nah, baik. Maka hasilnya adalah 40. Jadi, banyaknya roll tinta yang dibutuhkan penerbit adalah 40. Sekarang kita akan menjawab di halaman 48. Ayo renungkan, langsung saja kita jawab ya adik-adik. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang telah aku lakukan, yang pertama adalah bekerja sama dengan anggota keluarga dalam membersihkan rumah. Yang kedua, membantu adik ketika kesulitan mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Sikap baik yang aku pelajari dari temanku terkait sila ketiga Pancasila, yang pertama, suka membantu saya saat kesulitan. Yang kedua, patuh kepada orang tuanya. Sekarang kita lanjut ke halaman 48 juga ya adik-adik. Perhatikan masyarakat di lingkunganmu, apakah kamu menemukan contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang dapat kamu contoh? Sampaikan dan jelaskan kepada guru dan temanmu. Sikap masyarakat yang aku temukan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di lingkunganku yaitu yang pertama, saling bantu-membantu membersihkan lingkungan. Yang kedua, membangun jembatan kampung. Yang ketiga, membangun masjid bersama-sama.